Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Renungan harian hari ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Wah, renungan ini menarik sekali. Mata diibaratkan sebagai pelita atau lampu. Jika tubuh ini tanpa mata, sama artinya hidup ini gelap atau tidak bisa melihat apa-apa. Saya sudah dapat membayangkan bagaimana susahnya hidup dalam gelap jika malam hari. Halo, iya. Bagaimana? Lagi membaca? Ya Pak Gede, selamat siang. Apa kabar? Ya, selamat siang, Tia. Ya, saya kabar baik. Ini lagi baca buku renungan harian yang Bapak kasih minggu lalu itu. Oh, benar sekali kamu membacanya. Bagaimana bacaannya? Menarik atau tidak menarik atau membosankan? Wah, menarik sekali Pak. Nih barusan saya sedang membaca renungan untuk hari ini. Oh ya? Wah, bagus sekali. Memang membaca itu penting sekali, Tia. Apalagi membaca, ada orang bilang itu adalah olahraga otak. Jadi olahraga otak itu bisa dengan cara membaca gitu, Tia. Wah, memang otak perlu olahraga Pak. Oh iya. Menurut beberapa sumber yang pernah saya baca, otak itu perlu olahraga karena ada otot-otot saraf yang perlu dilatih begitu. Ya, saya sih jarang denger ya ada olahraga otak gitu. Sebenarnya olahraga otak itu mengisi otak kita dengan hal-hal yang baik. Sehingga otaknya itu tidak mudah menjadi pelupa. Jadi pada masa tua nanti kalau otaknya sering dipakai membaca, jadi tidak akan menjadi pelupa gitu. Oh, berarti bisa jadi orang yang malas berpikir lama-lama bisa jadi pelupa ya? Ya, begini dia. Artinya otak yang tidak pernah terlatih atau malas diajak berpikir dengan hal-hal yang sulit begitu. Juga kalau otak itu dipakai secara aktif dalam hal membaca, akan mempengaruhi tingkat kecerdasan. Jadi orang itu memiliki cara berpikir yang lebih luas, terbuka terhadap dunia, bahkan lebih maju secara intelektual daripada orang yang tidak mau sama sekali berpikir sedikit, memakai otaknya dengan hal-hal yang agak keras gitu. Oh, Jadi ngomong-ngomong, Tia baca renungan tentang apa nih hari ini? ini loh Pak. Tadi bacaan saya itu mengenai matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Oh, jadi apakah Tia ada hal-hal yang kamu dapat mengerti secara jelas hal ini atau agak kabur menurut kamu? Sebenarnya sih gak terlalu sulit ya saya pahami hal ini. Saya coba kaitkan hal ini dengan hati yang buta. Karena pengalaman mati lampu yang beberapa minggu lalu. Iya, saya ingat itu. Iya, saya membayangkan kita tidak ada mata dalam tubuh. Saya berarti sama dengan hidup dalam kegelapan. Wah, benar sekali dia, benar. Hanya satu hal yang saya bingung. Di renungan ini ada gambar mata di dalam hati manusia. Ya. Kira-kira apa maksudnya Pak Gede? Oh, gambar hati manusia itu ya. Jadi sebenarnya sih hampir sama pengertiannya seperti yang diartikan. Maksudnya
pengertian hati yang terang. Benar sekali. Jadi secara rohani, jika hati kita ini gelap, sama artinya dengan tidak memiliki penglihatan. Artinya secara rohani, orang tersebut sedang hidup dalam kegelapan atau buta rohaninya, begitu. Oh, berarti itu yang disebut hatinya buta. Tidak dapat membedakan baik dan jahat ya? Ya, benar. Jadi mata hati yang buta itu berarti orang tersebut tidak peka akan dirinya bahwa dia sedang terjebak dalam kehidupan dosa. Masih senang berjudi, bergaulan bebas, ngomong kasar. Namun di sisi lain juga kegiatan agamawinya aktif gitu. Nah, itulah sebenarnya buta secara rohani. Jadi pernah saya menyinggung agama itu tidak menjaminkan kehidupan orang itu apakah rohani atau tidak. Padahal dia masih buta gitu. Benar sekali, berarti baca kitab suci tadi ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, benar sekali dia. Jika hati ini mengalami kegelapan, itu berarti orang tersebut tidak memiliki kepekaan akan hal-hal rohani. Artinya dia tidak sensitif akan hal-hal rohani. Dan kecenderungan tindakannya adalah bersifat gelap atau hal berdosa. Berarti orang yang bertindak gelap atau berdosa sangat terkait dengan mata hati rohaninya ya? Iya. Tetapi bisa saja dia kelihatan sangat beragama, tetapi benar. sesungguhnya masih menjalankan praktik kehidupan yang jahat ya? Nah, itu umum sekali orang-orang di dunia ini. Jadi kayak begitu dia. Jadi makanya yang paling utama dalam hidup ini, kita mesti peka terhadap mata hati kita. Yaitu berusaha sensitif terhadap suara Tuhan gitu. Suara Tuhan, maksudnya kok saya mah bingung ya? Ini dek dia. Masih ingat kamu beberapa minggu lalu kita membahas tentang roh Tuhan yang diutus untuk memampukan kita melawan kuasa setan? Oh iya saya ingat. Apa kaitannya dengan topik ini ya? Nah, roh itu yang tinggal di dalam diri kita akan menuntun dan menasehati kita untuk berkata jangan terhadap kejahatan. Dan disinilah kita belajar tentang kepekaan yang saya maksud tadi. Peka terhadap dia atau suara dia. Agar kita tahu memilih yang mana yang baik, yang mana yang harus dihindari, yang mana yang jahat. Nah, itu kepekaan suara hati kita itu mendengar kuasa atau suara dari rohnya Tuhan itu sendiri gitu. Oh, itu berarti kita tidak bertindak atas dasar pimpinan roh Tuhan itu sendiri ya Pak? Ya, artinya kita bertindak atas dasar pimpinan roh Tuhan itu sendiri. Tidak berjalan menuruti kehendak bebas kita sendiri kan? Nah, itu yang saya maksud, benar sekali Tia. Karena ada hal yang tertulis di dalam kitab suci begini. Orang yang percaya akan pengorbanan Tuhan yaitu Sang Kristus, dan saya sudah menjelaskan ke kamu minggu lalu, ia akan menerima roh Tuhan. Kan begitu? Iya. Roh itu yang menuntun orang, mengarahkan orang yang percaya kepadanya dengan tulus, mengundang dia masuk dan tinggal di dalam diri orang tersebut. Jadi itu yang sebagai penuntunnya. Oh, saya ingat sih akan hal itu. Bahwa roh Tuhan itu yang memberikan kita penerangan pada hati nurani kita ya. Benar. Saya nggak dapat membayangkan sih bila roh Tuhan tidak dianugerahkan kepada manusia. Seperti apa kejahatan kita ini? Pastinya semakin menjadi dalam diri manusia. Ya, benar sekali. Jadi kamu sudah memikirkan sejauh itu. Jadi kamu semakin hari ya semakin cerdas menurut Bapak ini. Waduh. Jadi saya juga merasa bahwa sangat diberkati oleh Tuhan
Kalau saja tidak ada rohnya kan gitu ya. Kita bisa bergerak jahat. Tapi oleh karena rohnya kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Dan hati nurani kita dan mata hati kita itu dituntun untuk hal yang benar dan yang baik itu sendiri. Benar sekali Pak Gede. Saya merasa ini berkat dari Tuhan yang besar nilainya. Nah itu. Menurut saya. Sepertinya ini juga melebihi emas dan harta benda yang ada di dunia ini ya Pak Gede. Wah, kamu menyimpulkan luar biasa itu. Kemarin kita sudah belajar tentang hal itu ya. Iya. Nasihat itu melebihi emas. Tapi sekarang roh Tuhan yang diberi itu melebihi emas. Itu benar sekali. Jadi salah seorang tokoh di dalam kitab suci itu pernah berdoa sambil menangis seperti ini dia. Gimana? Ini dia bilang, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, kiranya roh-Mu jangan meninggalkan aku, sebab celakalah diriku ini. Di bagian lain juga dikisahkan di dalam kitab suci bahwa seorang raja namanya Raja Saul yang sedang ditinggalkan oleh roh Tuhan dan betapa sedihnya dia. Dia hidup menjadi semakin jahat, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian. Saya rasa itu hal yang benar sekali. Sebab tanpa roh Tuhan sepertinya kita nggak bisa melakukan hal yang baik. Benar sekali dia. Jadi saya senang kamu dapat menyimpulkan hal-hal yang seperti ini. Wah ini menurut saya kamu luar biasa menyimpulkan. Nggak juga Pak. Saya hanya mengikuti nasihat-nasihat Pak Gede. Ya, saya rasa sebenarnya ini bermanfaat bagi mata hati kita untuk berpikir dan mencoba peka terhadap tuntunan roh Tuhan dia. Wah, saya senang sekali Pak dapat penjelasan lagi dari Bapak. Saya bersyukur sekali punya tetangga yang baik seperti Bapak. Ya, saya juga bangga sekali dia dengan kamu. Jadi masih muda, senang membahas hal-hal rohani begitu. Ini sangat baik sekali. Ya Pak, makasih ya Pak. Lain kali saya tanya-tanya lagi ya. Ya, tapi jangan ragu, datang saja. Setiap saat, kalau saya ada waktu, saya pasti akan melayani kamu. Oke Pak. Yuk. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.